Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kesebangunan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang kesebangunan dua bangun datar. Ya, bangun datar itu ya bermacam-macam, bisa dia segitiga, bisa dia persegi panjang, persegi, segi empat, trapesium dan lain sebagainya. Untuk materi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kekongruenan dua segitiga, dikhususkan untuk dua segitiga yang kongruen ya. Kalau kemarin bangun datar, itu lebih luas. Kalau ini dikhususkan dengan dua segitiga yang kongruen atau kekongruenan dua segitiga. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali syarat dua bangun datar yang kongruen kemarin. Ya, dua bangun datar yang kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sama panjang. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Panjangnya sama ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syaratnya itu berarti dia dua bangun datar itu sama persis. Nah, kalau ini dua segitiganya juga sama. Dua segitiga yang kongruen itu sama dan sebangun, ya. Sama syaratnya. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau sudut sama besar, kalau dia sisi sama panjang. Di sini untuk menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Kalau dia dikatakan dua segitiga itu kongruen, maka dia bisa memenuhi salah satu dari syaratnya saja ya. Seperti yang pertama ini, yang ke-1, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Bisa disebut dengan kriteria sisi. Karena kan kalau segitiga ada 3 sisinya ya. Nah, ini ketiga pasang sisi sama panjang. Ya, namanya sepasang itu kan berarti ada 2 sisi. Ada sepasang. Sepasang itu kan seperti misalnya sendal satu pasang, berarti kan ada kiri dan kanan. Sama dengan gambar segitiga ini mempunyai ketiga pasang sisinya, ya, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, misalnya sisi yang pertama, sisi AB, dilihat AB sama panjangnya dengan DE. Ya, sisi alasnya AB sama dengan DE, panjangnya sama. Ya. Kemudian panjang sisi BC, dilihat sisinya panjang, ya. Sisi BC itu sama panjangnya dengan EF, garis 2 itu ya, ada garis di pada sisinya ada garis 2. Ya, panjang BC sama dengan panjang EF. Kemudian satu lagi, panjang sisi CA atau AC itu sama dengan DF. AC panjangnya sama dengan DF. Garisnya satu kan? Ada garisnya satu. Nah, maka dia memenuhi syarat ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. AB garisnya ada 3 sama panjangnya dengan DE. Kemudian BC, garisnya ada 2, panjangnya sama dengan EF. Kemudian AC, garisnya cuma 1 pada sisinya, panjangnya sama dengan DF. Itu syarat yang pertama. Kalau 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dia termasuk dua segitiga yang kongruen. Paham anak-anak? Ya, selanjutnya kita lanjutkan lagi syarat yang kedua. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, yang diapitnya sama besar, dan sudut yang diapitnya sama besar. Bisa disebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi.
Yang sepasang sisinya yang sama panjang. Dilihat AC. AC panjang sama dengan DF. Ya. Kan dua pasang sisi. Yang sepasangnya lagi. AB panjangnya sama dengan DE. Kemudian sudutnya yang diapit. Sudutnya. Sudut A. Sudut A itu ada. Yang ada titiknya. Sudut A sama dengan sudut D. Ya. Maka dia memenuhi syarat sisi habis sisi. Dilihat sudut yang diapit ya, kemudian sisi lagi. Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut diapitnya sama besar. Sepasang sudutnya ya, yang diapit dua sisi tadi sama besar. Ya. Dari gambarnya saja kita sudah bisa melihat mana sisi yang sebanding. Ya, AC itu sama panjangnya DF. Kemudian sudutnya, sudut A sama dengan sudut D. Kemudian satu pasang sisi lagi, AB sama panjangnya dengan DE. Ya, baiklah. Ibu lanjutkan lagi, itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua ini 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Ya. Dan satu pasang sudut yang diapitnya sama besar. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Dua pasang sudut, ini sudutnya yang dua. Ya, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Ya, disebut dengan kriteria sudut, kemudian sisi, kemudian sudut lagi. Ya, lihat yang bawah. Seperti yang pertama kita lihat sudutnya. Sudut A itu sama dengan sudut D. Ya. Kemudian lihat sisinya. Sisinya yang garisnya 3. Sisinya diapit oleh dua sudut, ya. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut. Sisi yang menghubungkan kedua sudut sama panjang. Yang pertama tadi sudut A sama dengan sudut D, ya. Kemudian panjang sisi AB, dilihat AB, A ke B itu sama panjangnya dengan D ke E. Kemudian kita lihat lagi sudutnya. Sudut B sama dengan sudut E. Berarti sisi ini ya, sisi yang menghubungkan kedua sudut. Maksudnya menghubungkan sudut A dan sudut B. Itu ada sisinya. Kalau tadi, yang pertama tadi, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, 2 pasang sisi dan 1 sudut. Kalau yang ketiga ini, 2 pasang sudut dan 1 pasang sisi. Itu maka bisa disebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Yang ketiga, sudut, kemudian sisi, sudut. Kalau yang pertama tadi sisi, sisi, sisi. Yang kedua, sisi, sudut, sisi. Kalau ini sudut, sisi, sudut. Selanjutnya yang keempat, dihafal ya, diingat. Kalau kalian ada waktu ya dicatat, biar lebih paham lagi. Dicatat di buku catatan, ya. Baru kalian mengerjakan soalnya, insya Allah bisa. Dilihat dari gambarnya saja kita sudah bisa membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen atau tidak. Ya, sekarang Ibu lanjutkan ke syarat yang keempat. Keempat, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar. 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Sudutnya ada 2 yang sama besar. Dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Bisa disebut dengan kriteria sudut, sisi. Ya. Sudut F sama dengan sudut C. Atau sudut C sama dengan sudut F. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Sudut A sama dengan sudut D. Kemudian panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE. Itu yang keempat. Ingat,
Yang pertama tadi sisi, sisi, sisi. Yang kedua sisi, sudut, sisi. Yang ketiga sudut, sisi, sudut. Yang keempat ini sudut, sudut, sisi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu khusus untuk segitiga siku-siku. Kalau dia dua segitiga siku-siku yang kongruen, sisi miring, ya, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian. Khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku. Satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Ya. Di sini dilihat tanda garis tiganya itu. Ini sama panjangnya dengan sisi miring pada gambar sebelahnya. Kemudian sisi yang di bawah alasnya sama dengan sisi yang panjangnya sama dengan sisi alas segitiga yang kuning. Kemudian sudutnya. Sudut, ini siku-siku besar sudutnya berapa? 90 derajat. Maka sudut yang pada warna pink besarnya sama dengan sudut siku-siku pada segitiga yang warna kuning. Ya. Itu saja yang materinya, ya, ada 5 yang perlu kalian ingat tadi. Yang pertama sisi, sisi, sisi. Yang kedua sisi, sudut, sisi. Yang ketiga sudut, sisi, sudut. Yang keempat sudut, sudut, sisi. Dan yang kelima ini khusus untuk segitiga siku. Paham anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu beri contoh supaya kalian lebih mengerti lagi contoh soalnya. Nah, di sini kan kita sudah bisa melihat seperti contoh ini, yang mana ini memenuhi kriteria yang mana? Apa yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, apa kelima? Ya. Lihat, membuktikan dua segitiga yang kongruen. Perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar kan? Segitiga ABC dan segitiga DEC. Ini kan bertolak belakang kan dua segitiganya. Nah, dari gambar ini kan kita bisa melihat sisi-sisi. Ada tanda garis 2 itu sama ada tanda garis 1. Ya, sisi-sisi yang sama panjang. Nah, perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen, itu bacanya kongruen ya. Kongruen dengan segitiga EDC. EDC. Sekarang cara penyelesaiannya. Berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa lihat sisi AC. AC ada pada segitiga di atas. AC itu sama panjangnya dengan EC. Ya, sisi AC itu ada garis 2 kan? Sama dengan EC garis 2 juga. Kemudian diketahui ada tanda sama panjang. Ada tandanya kan? Garis 2 dengan garis 2. Kemudian M, maka besar sudut ACB. Lihat ACB, berarti sudut yang bertolak belakang itu. Ya, ACB yang di tengah, berarti sudut C. Sudut ACB sama dengan besar sudut ECD. Sama kan, sama bertolak belakang? Kalau dia bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Karena saling bertolak belakang, ya, maka besar sudutnya sama. Berarti sudut C itu sama dengan sudut C. C pada segitiga di atas dan C pada segitiga yang di bawah. Kemudian sisi satunya lagi. BC, ada garisnya 1 tandanya. Ya. Panjang BC itu sama dengan panjang DC. BC, DC. Kalian lihat garisnya dari D ke C atau B ke C. Garisnya 1. Sama dengan D ke C. Diketahui ada tanda sama panjang. Gitu ya. Jadi, cuma begitu saja. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Ya. ABC ya, kongruen dengan segitiga ADC. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC, ya. Berdasarkan kriteria yang pertama tadi kita lihat dari sisinya, dari soal, diketahui tandanya.
Kemudian kita lihat sudutnya, sudut C sama dengan sudut C. Kemudian kita lihat lagi satu sisi lagi, ya. Berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Kriteria yang keberapa itu? Sisi, kemudian sudut, sisi. Ya, tadi kan ada 5 kriterianya. Nah, maka dia memenuhi syarat kriteria sisi, sudut, sisi. Paham? Dilihat ya, dari gambarnya kita sudah bisa melihat. Yang pertama AC sama dengan EC. Diketahui ada tanda sama panjang, garis 2 kan tandanya. Kemudian sudut ACB sama dengan besar sudut ECD. ECD bertolak belakang, besar sudutnya sama. Kemudian panjang BC sama dengan DC, ada garis tanda satunya. Diketahui tanda sama panjang, ada di gambar. Nah, dari sini harus 3 ini kan, syaratnya minimal 3, kan segitiga. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Berdasarkan kriteria, yang pertama tadi sisi, kemudian sudut, baru sisi. Sekarang kita lihat contoh lagi, yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Ini ada 2 segitiga juga. 2 segitiga ini kongruen. Segitiga PQS. PQS. Sama dengan PQS RQS ya. Kalau dilipat itu kan bisa pas dia segitiganya. Maka 2 segitiga ini adalah kongruen. Kalau dari sini kita bisa menjawabnya. Yang pertama, berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa kita lihat panjang sisi PQ. PQ. Ya, ada tanda garisnya 1, PQ sama dengan RQ. Diketahui ada tanda sama panjang, ya. Kemudian PS, dilihat PQS, ada garis 2, itu sama panjangnya dengan RS, ya. Sama panjangnya diketahui ada tanda sama panjang, garis 2. Kemudian QS, ini berimpit. QS pada gambar segitiga PQS, ya, sama dengan QS pada gambar segitiga RQS, ya, berimpit itu garisnya. QS itu bisa untuk segitiga yang atas, QS itu juga untuk segitiga yang bawah. Itu namanya QS itu berimpit, punya segitiga yang atas dan punya segitiga yang bawah, sisi QS-nya ya. Nah, jadi segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS berdasarkan kriteria, ya kan ada 3 pasang sisi. Yang kriteria yang pertama kemarin berdasarkan kriteria sisi, sisi, sisi. Kan tidak ada tanda pada sudut ini kan, berarti dia sisi-sisi semua. Berdasarkan kriteria sisi, sisi, sisi. Paham anak-anak? Nah, kalau tidak ada tanda sudutnya, berarti ini kan 3. Yang pertama tadi, PQ sama dengan RQ, garis 1. Kemudian PS sama dengan RS, sama-sama ada tanda garis 2. Kemudian yang ketiga, QS pada segitiga yang atas, ya, segitiga PQS. Kemudian QS pada segitiga RQS. Ini QS ini adalah berimpit, maka dia memenuhi syarat ketiga berdasarkan kriteria sisi, sisi, sisi ya. 2 segitiga ini adalah kongruen. Paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham ya. Nanti Ibu kirim juga nanti filenya ke kalian di grup, nanti kalian bisa pahami lagi ya. Contohnya, sekarang ke soalnya. Soalnya tugas 2, kemarin tugas pertama sudah. Sekarang tugas yang kedua. Selesaikan soal-soal berikut ini dengan benar dan sistematis. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Ini kan kalau dilipat dia pas menempati ya, pas berbentuk segitiga. Berarti 2 segitiga ini kongruen. Cara menyelesaikannya seperti contoh tadi. Mana sisi-sisi yang sama panjang, kemudian mana sisi-sisi yang sama panjang lagi. Kalian lihat lagi yang mana lagi, ada 3 itu syaratnya. Kemudian nanti memenuhi kriteria yang keberapa,
maka dua segitiga ini adalah kongruen. Kalau kalian memahami contoh, insya Allah bisa. Kemudian soal yang kedua ini kalian lihat ada gambar trapesium, ya. Diketahui SR atas sejajar dengan PQ. Lihat OP itu sama dengan OQ. OP sama dengan OQ, ya enggak? Ada tandanya sama. Kemudian OS, lihat dari OS ke OR ada tandanya sama. Ya, ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Maksudnya ada berapa pasang segitiga yang sama dan sebangun? Dan buktikan. Cara membuktikannya tadi, misalnya sisi ini sama dengan sisi ini. Ya, ini dengan ini. Maka dua segitiga itu dikatakan kongruen. Ada berapa pasang segitiganya ya? Kalian buktikan. Mudah-mudahan kalau kalian memahami contohnya, insya Allah soal ini tidak susah untuk kalian kerjakan. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.